Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Husnia dengan NIM J1B022-071 dari kelas TP2, akan menjelaskan penyelesaian dari tugas riset operasi dengan dua metode, yaitu metode grafis dan simplex, dengan soal sebagai berikut. Saya akan menggunakan metode grafis terlebih dahulu. Diketahui pada soal tersebut UD Kekali Jaya menjalankan dua jenis usaha, yaitu tahu dan susu kedelai. Variabel tahu kita misalkan saja X1, variabel susu kedelai kita misalkan saja X2, dengan keuntungan tahu sebesar 40.000. Sedangkan susu kedelai memperoleh keuntungan sebesar 30.000. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi tujuan atau Z-max-nya, yaitu 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batasan yang ada dengan menggunakan tabel agar lebih mudah. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi keduanya itu ada kedelai. Tahu membutuhkan 2 kg kedelai, sedangkan susu kedelai membutuhkan kedelai sebanyak 3 kg dengan kapasitas 60 kg. Dan yang kedua itu gula. Karena tahu tidak menggunakan gula, jadi kita kosongkan saja. Sedangkan susu kedelai membutuhkan 2 kg gula dengan kapasitas 30 kg. Untuk jam kerjanya sendiri, untuk memproduksi tahu satu panci dibutuhkan 2 jam kerja, sedangkan untuk memproduksi susu kedelai satu panci itu membutuhkan 1 jam kerja dengan kapasitas 40 jam kerja hari. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan dari batasan yang ada. Persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Persamaan kedua 2x2 kurang dari sama dengan 30. Persamaan ketiga 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari persamaan tersebut. Persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Untuk x2 nya sama dengan 0, jadi kita tuliskan saja 2x1 ditambah 0 kurang dari sama dengan 60. X1 kurang dari sama dengan 60 bagi 2, X1 kurang lebih dari 30. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari persamaan tersebut. Persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Untuk x2 nya sama dengan 0, jadi kita tuliskan saja 2x1 ditambah 0 kurang dari sama dengan 60. X1 kurang dari sama dengan 60 bagi 2, X1 kurang lebih dari 30. Selanjutnya kita akan mencari persamaan pertama untuk X1 sama dengan 0.
Jadi 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Jadi kita tuliskan saja 2x itu sama dengan 0 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. X2 kurang dari sama dengan 20 karena 60 ini dibagi 3. Selanjutnya kita akan mencari persamaan kedua. Langsung saja. Persamaan kedua ada 2x2 kurang dari sama dengan 30. X2 kurang dari sama dengan 15 karena 30 ini dibagi dengan 2. Selanjutnya persamaan ketiga untuk x2 sama dengan 0. Nah, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 40. Karena di sini x2-nya 0, jadi kita tuliskan saja 2x1 ditambah 0 kurang dari sama dengan 40. Yaitu x1 kurang dari sama dengan 20 karena 40 dibagi 2. Selanjutnya kita akan mencari x1 sama dengan 0-nya. 0 ditambah x2 kurang dari sama dengan 40. X2 kurang dari sama dengan 40. Setelah kita menemukan persamaan-persamaannya, maka kita akan masukkannya ke dalam grafik. Ini 1, ini x2. Ini 15. Karena di persamaan pertama kita mendapatkan x1-nya 30 dan x2-nya itu 20, maka langsung aja kita tarik garisnya. Dan di persamaan kedua kita cuma mendapatkan 15, jadi 15 ke 0. Nah, karena di persamaan ketiganya x1-nya kita mendapatkan 20 dan x2-nya kita mendapatkan 40, jadi langsung saja kita tarik garisnya. Nah, jadi titik potongnya itu sini. Nah, setelah itu kita akan mencari titik potongnya. Untuk mencari titik potongnya, kita akan menggunakan metode substitusi dengan memasukkan persamaan 1 dan persamaan 3. 2x1 Setelah itu kita akan menguranginya karena di sini x1 itu habis 3x2 itu dikurangi x2 sama dengan 2x2 kurang dari sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 20. Selanjutnya kita akan mencari x1-nya dengan memasukkan nilai x2-nya pada persamaan 3. Langsung saja 2x1 ditambah 10 kurang dari sama dengan 40. 2x1 kurang dari sama dengan 40 dikurang 10. X1 sama dengan 2x1 sama dengan 30. X1 sama dengan kurang dari sama dengan 15 karena 30 dibagi 2, maka ini hasilnya. Jadi titik potongnya adalah 15 dan 10. Selanjutnya kita akan mencari Z max-nya dengan memasukkan persamaan-persamaan tadi. Z1 sama dengan 40.000 dikali 30 ditambah 30.000 kali 20.000.
sama dengan 1.200.000 ditambah 600.000. Jadi hasilnya 7.800.000. Selanjutnya kita akan mencari Z2 nya 40. Berapa ini? Iya. Selanjutnya kita akan mencari Z2 nya 40.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 15. 40.000 kali 0 itu sama dengan 0 ditambah 30 dikali 15 sama dengan 450. Jadi hasilnya 450.000. Selanjutnya kita akan mencari Z3 nya 40.000 dikali 20 ditambah 30.000 dikali 40. 40.000 dikali 20 sama dengan 800.000 ditambah 30 dikali 40 sama dengan 1.200.000. Jadi hasilnya 2 juta. Selanjutnya kita akan mencari Z4 nya 40.000 dikali 15 sama dengan 600 ditambah 30.000 dikali 10 sama dengan 300. 600 ditambah 300 sama dengan 900. Jadi Z max-nya itu terletak pada di Z3 nya. Ya. Selanjutnya kita akan mencari fungsi tujuannya atau Z max-nya dengan memasukkan persamaan nilai dari persamaan tadi. Langsung saja X1 ditambah 3 X2. Jadi Z1 nya itu sama dengan 40 dikali 30 ditambah 30 dikali 20. Iya. Iya. Selanjutnya kita akan mencari Z max-nya dengan memasukkan persamaan tadi. Z1 sama dengan 40.000 dikali 30 ditambah 30.000 kali 20.000 sama dengan 1.200.000 ditambah 600.000. Jadi hasilnya 7.800.000. Selanjutnya kita akan mencari Z2 nya 40.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 15. 40.000 kali 0 itu sama dengan 0 ditambah 30 dikali 15 sama dengan 450. Jadi hasilnya 450.000. Selanjutnya kita akan mencari Z3 nya 40.000 dikali 20 ditambah 30.000 dikali 40. 40.000 dikali 20 sama dengan 800.000 ditambah 30 dikali 40 sama dengan 1.200.000. Jadi hasilnya 2 juta. Selanjutnya kita akan mencari Z4 nya
40.000 dikali 15 sama dengan 600, ditambah 30.000 dikali 10 sama dengan 300. 600 ditambah 300 sama dengan 900. Jadi Z max-nya itu terletak pada di Z3-nya. Jadi kesimpulannya adalah UD Kekalijaya akan mendapatkan keuntungan yang maksimal jika memaksimalkan jam kerjanya sebanyak 20 jam kerja pada tahu, sedangkan susu kedelai itu selama 40 jam kerja. Selanjutnya kita akan menggunakan metode simplex. Pada tahap pertama dalam penggunaan metode simplex yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Di sini sudah diketahui bahwa fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2 diubah menjadi Z sama dengan min 40x1 min 30x1 sama dengan 0. Sorry, di sini nggak usah sama dengan min aja. Selanjutnya mengubah fungsi batasan dan menambahkan variabel select. Pada persamaan pertama 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 kurang dari sama dengan 60. Persamaan kedua 0x1 ditambah 2x2 ditambah 0x3 ditambah x4 ditambah 0x5 kurang dari sama dengan 30. Persamaan ketiga yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah x5 kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya hasil persamaan tersebut ini kita masukkan ke dalam tabel pertama. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel Z 1 min 40 min 30 0 x5 nya juga 0 dan nilai kanannya juga 0. Nah x3 nya itu Z nya itu 0, x1 nya 2, x2 nya itu 3, x3 nya 1, x4 0, x5 0 dan nilai kanannya itu 60. Sedangkan x4 nya itu Z nya 0, x1 nya 0, x2 nya 2, x3 nya 0, x4 nya 1, x5 nya 0 dan nilai kanannya 30. Dan x5 nya itu pada Z nya itu 0, x1 nya 2, x2 nya 1, x3 nya 0, x4 juga 0, x5 nya 1 dan nilai kanannya 40. Selanjutnya menentukan kolom kunci dengan membuat nilai negatif terbesar. Di sini kan nilai negatif terbesarnya itu 40. Jadi kolom kuncinya itu di sini. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci dengan melihat indeks terkecil. Maka terlebih dahulu kita mencari indeksnya. Cara mencari indeks yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom yang sebaris. Kayak 0 dibagi min 40. Ini 60 dibagi 2. 30 dibagi 0 dan 40 dibagi 2. Sehingga diperoleh hasil yang ini 0, sedangkan 60 bagi 2 itu 30 dibagi 0 itu tak terhingga, 40 bagi 2 itu 20.
Setelah mencari indeks dan baru dapat menentukan baris kunci dengan melihat indeks terkecil. Indeks terkecilnya itu di 20. Jadi baris kuncinya itu ada di sini. Setelah kita menentukan baris kuncinya, baru kita menentukan nilai barunya. Nilai baru itu rumusnya nilai lama dibagi elemen kunci. Elemen kunci. Nilai lamanya itu di ini ya. Sedangkan elemen kuncinya itu merupakan perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Jadi elemen kuncinya itu adalah 2. Jadi langsung saja kita masukkan 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, 0 dibagi 2, 1 dibagi 1, dibagi 2, 2 dibagi 40. Kebalik, 40 dibagi 2. Sehingga NB nya itu 1 per 2, 0, 0, 1 per 2 dan 20. Selanjutnya nilai baru yang tadi itu kita masukkan ke dalam tabel. Jadi kita gambar tabelnya. Kita langsung masukkan saja ke dalam tabel. Z 91 min 40 min 30 0 0 0, di sininya juga 0. Sedangkan X3 nya itu 0 2 3 1 0 0 60. X4 nya itu 0 0 2 0 1 0 30. X5 nya itu kan tadi kan kita sudah mengubah nilai lama jadi nilai baru. Jadi pada tabel X5 ini kita masukkan yang nilai baru tadi. 1 itu per 2 0 0 1 per 2 0, nilai kanannya itu 20. Tahap selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, yaitu nilai lama. Rumusnya itu nilai lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris pertama, nilai baru kunci nilai baru kunci baris pertama. Koefisiennya itu min 40 min 30 0 0 0 0. Nah dikali dengan benar deh. Dan nilai barunya yaitu 1 per 2 0 0 1 per 2 dan 20. Langsung saja ini dikurangin ya. 1 kali 40 dikurang min 40 itu sama dengan 0 dan seterusnya. Baris kedua juga sama cara kita yang ini, jadi kita langsung masukkan saja baris kedua. 2 3 1 0 0 60. 1 itu per 2 0 0 1 per 2 20. Ini 2 ya. Kita langsung masukkan saja karena caranya sama seperti yang baris pertama. Begitupun juga dengan baris ketiga, caranya itu sama dengan baris pertama. Saja 0 2 0 1 0 30 1 itu per 2 0 0 1 per 2 20.
masukkan hasil yang tadi ke dalam tabel iterasi kedua karena masih terdapat nilai negatif pada tabel pertama, pada tabel baris 1. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya tinggal kita masukkan nilai yang tadi ke dalam tabel ini. 1 Z-nya itu 1, 0, min 10, 0, 0, 20, nilai kanannya 800. Terus yang X3 nya itu 0, 0, 2, 1, 0, min 1, 20. X4 nya itu 0, 0, 2, 0, 1, 0, 30. Kan X5 nya itu 0, 1, 1/2, 0, 0, 1/2, nilai kanannya 20. Sama seperti tahap sebelumnya, kita mencari kolom kuncinya itu dengan menentukan nilai min terbesar, yaitu pada ini 10. Jadi baris kuncinya itu kolom kuncinya itu ada di sini. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci dengan melihat ini indeks terkecil. Namun terlebih dahulu kita mencari indeksnya. Cara mencari indeksnya itu nilai kanan yang ini dibagi dengan kolom kunci yang ini. 800 dibagi min 10, 20 dibagi 2, 30 dibagi 2, dan 1/2 dibagi 20 dibagi 1/2. Jadi hasilnya 800 dibagi min 10 itu min 80, 20 dibagi 2 10, 30 dibagi 2 15, dan 20 dibagi 1/2 itu 10. Jadi nilai terkecilnya itu terdapat pada yang ini, yang 10. Jadi baris kuncinya terletak pada ini. Kita tuliskan dulu ya, elemen kuncinya itu ini 2 ya, yang dia itu merupakan perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Jadi 2 elemennya itu 2. Nah, sama dengan 2. Cara mencari nilai baru itu seperti tadi, nilai lama dibagi dengan elemen kunci. Nilai lamanya itu kan ini yang 0, 2, 1, 0, min 1, 20 ini. Langsung saja kita tuliskan 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, min 1 dibagi 2, dan 20 dibagi 2. Hasilnya yaitu 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, dan 10. Selanjutnya kita memasukkannya ke dalam tabel selanjutnya. Langsung saja kita masukkan nilainya ya. Yang Z-nya itu 1, 0, min 10, 0, 0, 20, dan nilai kanannya itu 800. Karena nilai yang tadi kita sudah temukan dengan nilai yang baru, jadi kita ganti saja yang di sini. Jadi 0, 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, dan 10. Lanjut 0, 0, 2, 0, 1, 0, 30, 0, 1, 1/2, 0, 0, 1/2, dan nilai kanannya itu 20. Selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Cara yang ini tuh sama seperti cara yang tadi yang ini. Jadi langsung saja kita masukkan baris 1 itu 1,
yang 0, min 10, min 10, 10, 0, 20, 800. Dikurang ininya, dikurang 0, 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, 10. Caranya itu seperti ini, 0 dikali min 10 dikurang 0, jadi kan hasilnya 0. Nah seterusnya itu juga sama, yang ini kali ini kurang ini, hasil kita tulis hasilnya, dan seterusnya. Selanjutnya baris ketiga, langsung saja saya tulis saja karena caranya itu sama seperti baris pertama. 0, 2, 0, 1, 0, 30, 0, 1, salah, benar 1, 2, 0, min 1 per 2 dan 10. Caranya sama ya, tinggal kita kali kurang gitu. Ini hasilnya 0, di sini juga 0, min 1, 1, 1 dan 10. Begitupun dengan baris keempat. 1, sorry, di sini 0. Ini 0, 3/4, dan di sini 15. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Langsung saja kita masukkan nilainya. Yang tadi itu ini 10,05, 0,15, 900, 0, 0, 1, 1 per 2, 0, min 1 per 2, 10, 0, 0, 0, min 1, 1, 1, 10, 0, 1, 0, min 1 per 4, 0, 3 per 4, ini di 15. Jadi jika sudah tidak ada nilai negatif pada baris pertama, maka proses iterasinya sudah selesai. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika kurang dimengerti atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.